Nabila. Nabila. Hadir, Bu. Naswa. Naswa Hadir, Bu. Oke. Hadir. Nasiwa Diva. Hadir, Bu. Nicholas. Nisa. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Tesalonika. Hadir, Bu. Talia. Hadir, Ibu. Tiara. Hadir, Ibu. Yusuf. Hadir, Bu. Balik lagi, satu lagi Akram, sudah hadir belum? Hadir, Bu, hadir. Oke. Oke ya, semuanya hadir 29. Oke. Oke. Baik, semuanya sudah hadir. Terima kasih. Jadi kita mulai dengan materi yang sekarang nih yang saya sudah upload di learning ya mengenai internal control atau pengendalian internal. Sebentar saya share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi kita masuk ke pemahaman mengenai internal control atau pengendalian internal ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita berbicara mengenai kenapa sih internal control itu penting ya. Awalnya mungkin kita harus ke sana dulu. Jadi minggu lalu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tata kelola yang pertama Good Corporate Governance atau GCG, kemudian manajemen resiko yang kita belum sampai ke tahap presentasi ya 2 minggu lalu itu. Kemudian kita masuk ke yang sekarang mengenai internal control. Ini ketiga-tiganya sangat penting dan juga ada kaitannya karena ini terkait dengan pemahaman dari para auditor internal mengenai konsep internal control ini karena ini bagian dari proses nanti pada saat auditor melakukan pekerjaannya atau tugasnya ya apakah itu mereview atau mengaudit gitu. Nah, internal control sendiri sebetulnya kalau kita lihat secara konsepnya gitu ya itu terdiri dari struktur organisasi yang ada. Jadi misalnya kalau kita berbicara internal control kita tidak berbicara mengenai satu bagian tetapi seluruh bagian perusahaan ya. Jadi ada suatu organisasi kemudian di dalamnya ada struktur organisasi dan di situ ada metode yang mereka terapkan gitu ya untuk mereka bisa mencapai tujuan mereka. Tujuannya apa sebetulnya secara keseluruhan yaitu pertama melindungi aset atau harta mereka, harta kekayaan gitu ya. Kedua adalah menjaga keakuratan dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan yang keempat adalah
ditaatinya kebijakan atau aturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, untuk itu maka dibuatlah suatu metode yang dikoordinasikan. Apakah itu metode, apakah itu sistem ataupun standar gitu ya. Dibuatlah oleh suatu organisasi untuk mendukung capaian tujuan dari organisasi itu apa. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, internal control ini sebetulnya cenderung lebih mengerucut, memfokuskan ke 4 hal ini. Perlindungan aset, keakuratan dan keandalan data akuntansi atau laporan keuangan yang andal gitu ya. Kemudian secara operasional dia efektif dan efisien. Kemudian secara aturan itu dipatuhi gitu ya oleh seluruh bagian dari organisasi. Nah, ini internal control. Nah, kalau kita melihat suatu proses, pasti siapa yang menjalankan, pertanyaannya kan gitu ya. Ini dijalankan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan atau organisasi itu. Dimulai dari Dewan Komisaris yang merupakan wakil dari pemegang saham, kemudian manajemen dalam hal ini mungkin bisa direktur utama, juga manajer-manajer dan seterusnya. Itu lebih ke top management. Kemudian karyawan, ya karyawan yang ada di secara operasional juga bekerja di perusahaan. Dan itu memang dirancang untuk memberikan jaminan gitu ya, bahwa jika kita melakukan suatu proses itu maka ada jaminan bahwa tadi kan kita tujuannya ada 4 secara keseluruhan ya, tetapi kalau secara real kita capai ada 3 tujuan dalam kategori seperti ini. Pertama adalah keandalan pelaporan keuangan, kedua kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, ketiga efektivitas dan efisiensi operasional. Di mana yang tadi melindungi aset gitu ya. Nah, kalau aset ini memang kan bagian dari kita bagaimana bisa mematuhi aturan, juga efektivitas dan efisiensi operasional. Karena apa? Aset itu bagian dari perusahaan yang pasti akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, misalnya aset tetap misalnya kan gitu ya, atau aset-aset lainnya yang berwujud dan tak berwujud. Nah, ini kalau kita laporkan dengan baik gitu ya, dengan sesuai aturan, maka di situ kita bisa melindungi aset kita. Dan kalau kita berbicara mengenai aset, tidak hanya aset tetap, aset berwujud dan tak berwujud lainnya, tapi misalnya yang kecil aja yang bagian dari aset, misal persediaan gitu ya. Persediaan itu bagian dari aset, tapi asetnya aset lancar. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa melindungi persediaan, maka harus ada metode dan SOP yang kita gunakan. Kalau SOP kan singkatannya adalah standar operasional prosedur. Tapi mungkin di Indonesia kan sekarang adalah POS. Prosedur operasional standar, POS ya. Nah, hal inilah yang harus dijalankan oleh para sumber daya manusia yang tadi saya sebutkan secara internal gitu ya. Proses ini dijalankan supaya apa tadi mencapai tujuan yang 3 ini. Nah, kalau yang 3 ini kita bisa capai, secara umum ini internal controlnya sudah baik. Karena apa? Laporan keuangan sudah andal. Andal itu berarti dapat dipercaya atau reliable. Kemudian terhadap undang-undang kita patuh terhadap aturan yang berlaku, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian dalam operasional kita mungkin menganut yang 3E ya, kalau tambahan satu lagi adalah ekonomis gitu. Nilai tambah dari operasional akan bagus jika kita menerapkan 3E, itu ekonomis, efisien, dan efektif. Tetapi dalam hal ini dalam operasional kita hanya melihat secara efektif dan efisien. Nah, kalau semua sudah dilaksanakan, saya yakin internal control dalam suatu perusahaan itu sudah ada metodenya, prosedurnya gitu ya. Kemudian apakah itu secara terarah dengan menggunakan aplikasi yang sesuai, atau misalnya dengan menggunakan buku manual, pedoman gitu ya. Itu akan berjalan dengan baik dan ketiga tujuan ini bisa kita capai ya, karena kita menganut secara tujuan ketiga hal ini. Gitu. Jadi kalau Anda baca-baca dalam berbagai buku mengenai internal control, maka tujuannya itu tidak jauh dari yang 3 ini. Karena ini 3 capaian yang sudah disebutnya ya, dibuat konsepnya oleh para penyusun pakar-pakar terdahulu itu adalah mengacu pada 3 hal ini. Gitu. Oke, kemudian next. Nah, tetapi gitu ya dalam hal prosesnya internal control ini dibuat dalam bentuk struktur atau structure
dengan diperluas, itu artinya. Kalau tadi kita berbicara mengenai 3 tujuan gitu ya. Tetapi kalau strukturnya diperluas menjadi 1, 2, 3. Lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Nah, struktur inilah yang akan menambah sebetulnya, menambah dari kegiatan para pengelola tadi gitu ya, dewan komisaris, manajemen atau director dan seterusnya, untuk bisa memahami mengenai internal control secara luas. Contoh, apakah itu lingkungan pengendalian atau control environment itu kita berbicara mengenai kontrol dari struktur organisasi. Saya akan memberikan contoh yang gampang ya, memisalkan gitu. Jika suatu organisasi punya struktur organisasi, kemudian struktur organisasi itu punya job description masing-masing strukturnya, itu masing-masing mereka saling mengontrol atau mengendalikan. Contoh misalnya direktur atau direktur operasional misalnya. Di bawah direktur operasional itu ada manajer marketing, ada manajer produksi dan seterusnya misalnya. Nah, berarti ada proses bahwa direktur operasional itu mengendalikan atau memonitor, mengawasi jalannya proses di para manajer itu. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan gitu ya. Lisan misalnya ada proses-proses meeting, rapat dan seterusnya. Kemudian tulisan dalam bentuk memo atau perintah atau surat dan seterusnya. Nah, itu harus dibuat, disusun. Sehingga apa? Sehingga seseorang yang melakukan tugasnya itu sudah mengetahui kepada siapa mereka itu melaporkan. Atau dibalik, atasan itu kalau ingin tahu sesuatu informasi kepada siapa dia minta gitu. Nah, jadi itu akan ada proses timbal balik sehingga nanti sistem pengendaliannya akan berjalan. Itu yang contoh yang paling mudah, bahwa dalam lingkungan pengendalian itu harus ada struktur organisasi di mana di situ ada pelimpahan wewenang gitu ya. Kemudian bagaimana proses komunikasi atau laporan yang ada. Kemudian sistem akuntansi. Anda mungkin pernah belajar sistem akuntansi ya secara umum, bahwa di situ kita berbicara mengenai satu sistem akuntansi dari mulai kita memiliki transaksi yang sifatnya keuangan gitu ya. Kemudian disusun dalam membentuk suatu dibuat jurnal gitu kan, dibuat buku besar dan seterusnya sampai menjadi laporan keuangan ya. Nah, sistem akuntansi sendiri kan banyak gitu ya. Kalau kita berbicara suatu sistem, ada pembelian, penjualan, penerimaan, pengeluaran dan seterusnya gitu. Nah, ini harus kita kontrol dengan apa? Pertama adalah dengan data manual ya, dengan dokumen manual gitu. Karena sebelum kita masuk ke dalam proses secara computerized, kita harus punya data manual. Ya. Jadi langkah-langkah yang terkait dengan prosedur, yang terkait dengan apapun, itu harus ada manualnya dan juga kita bisa mengintegrasikannya dalam bentuk aplikasi. Ya. Jadi sistem informasi. Nanti jadi sistem informasi akuntansi atau SIA ya nanti. Nah, tetapi sistem akuntingnya sendiri berarti kita ada manual yang menyatakan bahwa ada proses gitu ya, dari mulai transaksi, posting, kemudian sampai nanti laporan keuangan. Kemudian prosedur pengendalian. Harus tercantum nih prosedurnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita berbicara prosedur pengendalian, kita ditanyakan, ini ada pengendalian, prosedurnya seperti apa? Siapa yang melakukan pengendalian atau melakukan pengecekan atas hasil pekerjaan misalnya, ya, atau yang mereview laporan itu siapa? Contoh yang paling gampang adalah kalau seseorang menyusun laporan keuangan, ada tim penginput, ada tim pengecek gitu ya, kemudian ada yang menganalisis hasilnya, kemudian terakhir siapa? Approval atau yang menandatangani yang terakhir gitu ya, bahwa itu memang benar. Nah, prosedurnya itu harus jelas gitu. Jadi tidak bisa nih satu orang dia menyusun, membuat, menganalisis dan mengapprove itu nggak bisa, atau nggak boleh secara pengendalian gitu ya, bahwa orang itu harus berlainan, karena nanti jika dia melakukan kesalahan kemudian tidak ada yang mengapprove yang lain, maka dia akan bisa melakukan fraud gitu atau kecurangan. Nah, hal inilah yang harus perlu diperhatikan. Jadi nanti diperluas lagi nih dalam struktur internal kontrol yang ada, meskipun tujuannya tetap 3 tadi ya.
terkait dengan keandalan pelaporan keuangan, terkait dengan apa tadi yang kedua, dipatuhinya hukum dan aturan, gitu ya. Yang ketiga terkait dengan operasional, harus efektif dan efisien. Oke, kemudian next. Nah ini kita harus kembali ke KOSO yang minggu lalu kita bicarakan. Tetapi ini internal control KOSO itu terintegrasinya terkait dengan internal control ya, bukan yang kemarin terkait dengan risk management ya, atau manajemen risiko. Nah komponen di KOSO ini dalam frameworknya ada 5. Kita akan lihat secara cube atau kubus gitu ya. Nah kalau kita berbicara mengenai cube atau kubus, maka kita berbicara mengenai gambarnya yang kemarin ya. Apakah sama? Coba kita lihat nih ya. Sorry. Nah ini. Jadi ini KOSO cube terkait dengan pengendalian internal. Beda ya sama yang kemarin ya. Gitu ya. Kemarin tuh ada kalau saya ada 8 terkait dengan risk management. Nah ini kita lihat. Dari komponen KOSO yang ada 5 ini, kita lihat ada 1 lingkungan pengendalian. Tadi saya sudah sempat singgung ya. Control environment, kemudian penilaian risiko, risk assessment, kemudian control activities atau aktivitas pengendalian yang tadi saya sampaikan, kemudian informasi dan komunikasi, information dan communication, kemudian pengawasan atau monitoring, atau mungkin bahasa sekarang adalah monitoring dan evaluasi atau MONEV. Nah, kelima komponen ini, gitu ya, mungkin bukan masalah wajib atau tidak, tetapi langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan komponen ini ada. Gitu. Supaya apa? Kita punya internal control yang memadai. Ya. Kita lihat KOSO itu dibentuk tahun 85, gitu ya. Dari awal tujuannya terkait dengan apa? Fraud, penggelapan, kemudian juga hal-hal yang negatif di dalam dunia organisasi industri ataupun institusi atau entitas ya yang memang menyusun laporan keuangan. Kemudian KOSO ini menyusun strategi pengendalian standar dan kriteria sebetulnya yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendaliannya gitu. Tapi KOSO itu jadi berkembang lagi masuk ke dalam risiko atau manajemen risiko karena ada risk assessment atau penilaian risiko. Nah, memang KOSO ini tergabung dari beberapa entitas bisnis juga dari asosiasi profesi yang banyak di Amerika gitu ya. Mereka lebih tujuannya fokus pada pengembangan sesuatu yang sifatnya updating gitu ya. Jangan sampai terjadi kecurangan atau penggelapan dalam hal penyusunan laporan keuangan misalnya. Atau kecurangan dalam hal laporan-laporan lainnya yang memang itu membuat suatu organisasi itu tidak sustain gitu atau sustainability-nya kurang atau keberlanjutannya bisa terganggu. Contoh misalnya gini, ada suatu perusahaan yang dari tahun ke tahun misalnya di laporan laba ruginya labanya menurun terus gitu. Atau sudah ruginya tambah banyak gitu misalnya. Atau ada satu perusahaan yang satu lagi labanya naik terus gitu ya setiap tahun. Kemudian mungkin nilai sahamnya meningkat. Dari 2 kondisi itu, apakah Anda bisa yakin bahwa yang satu dengan penilaian rugi terus-terusan atau labanya menurun, yang satu dengan labanya terus naik, itu dua-duanya yang mana yang Anda pilih supaya Anda tahu bahwa ini loh di sini ada kecurangan. Gitu. Ya. Orang mungkin berpendapat bahwa ke yang negatif ini, kenapa? Karena sering dilakukan fraud, kemudian labanya menurun atau misalnya dari tahun ke tahun defisitnya atau labanya makin tinggi gitu. Sementara yang sisi satu ini adalah selalu meningkat nilai profitnya misalnya. Nah kalau Anda menjadi investor kan sebenarnya gampang. Ini ada yang profitnya meningkat, ini ada yang profitnya menurun. Kalau Anda mau gampang-gampangan pasti mengambil yang profitnya meningkat. Ya. Dengan kata lain itu adalah keinginan Anda untuk meningkatkan nilai saham Anda dalam bentuk gain nantinya gitu ya. Atau mungkin kalau jangka panjang bentuknya dividen. Nah, masalahnya adalah apakah yakin dengan penyajian nilai yang terus meningkat ini memang seperti itu apa adanya. Gitu. Jangan-jangan ini adalah bahasa accountingnya adalah window dressing. Jadi
mempercantik diri untuk kita melaporkan sesuatu. Jadi orang tuh nganggapnya bagus terus gitu ya. Tetapi mungkin yang perusahaan ini melaporkannya apa adanya gitu. Karena misalnya kejadian COVID-19 makin lama makin menurun dari tahun pertama, kedua, ketiga misalnya gitu ya. Jadi bukan karena terjadi penggelapan atau fraud atau kecurangan, tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau Anda bisa melihat dua sisi yang saling bertentangan ini, kita belum bisa menilai gitu ya, dari labanya yang meningkat atau labanya yang menurun itu mana yang memang secara aturan mereka sudah mengikuti gitu ya, secara standar sudah sesuai. Karena standar akuntansi keuangan itu kan kalau tidak dibaca dengan baik itu akan menemukan mispersepsi gitu, beda nih antara satu dan lainnya. Jadi keinginan kita untuk memahami itu harus disertai dengan keinginan untuk mengembangkan ilmunya. Jadi jangan sampai kita maunya mengacu ke masa depan, tetapi ternyata standar pun kita nggak tahu isinya apa. Jangan sampai kita berkeinginan labanya tinggi, tapi ternyata kita nggak tahu proses produksinya. Gitu. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan concernnya KOSO, gitu ya, timnya KOSO untuk berupaya mengembangkan, mengidentifikasi, mereview, gitu ya. Kenapa sih terjadi penggelapan? Kenapa sih terjadi penurunan keuntungan atau profit misalnya? Terus mereka menyusun standar, gitu ya, atau kriteria yang harus digunakan seperti ini. Dan itu memang didukung oleh asosiasi profesi yang sangat terkenal ya di Amerika, sehingga kita juga apa-apa dikit-dikit apakah itu auditor internal pemerintah atau organisasi swasta, itu mereka cenderung selalu cerita internal kontrol itu lebih ke bagaimana KOSO memberikan penjelasan ya. Jadi mereka selalu kiblatnya tuh ke KOSO ya, karena memang KOSO yang pertama kali concern mengenai beberapa hal yang negatif gitu ya. Kemudian berupaya untuk mengurangi, untuk mengembangkan dan mengurangi. Nah ini KOSO Cube ya, yang terdiri dari 5 komponen: control environment, risk assessment, control activities, information communication, dan monitoring activities. Kemudian di atasnya nih Anda lihat, operation, reporting, compliance. Ini operation terkait apa? Efektivitas, efisiensi yang tadi saya sampaikan, ini operation. Reporting lebih ke reporting, financial reporting, keuangan. Tadi ya harus andal, reliable. Kemudian compliance terkait dengan kepatuhan. Jadi kepatuhan itu taat, patuh, loyal terhadap hukum atau aturan yang berlaku. Nah jika ini dilakukan gitu ya, rasanya sih gak akan ada masalah gitu. Siapa yang melakukan? Entity level, berarti kita melihatnya secara entitas, division, unit, kemudian fungsi, function. Semua melaksanakannya dari mulai atas sampai ke bawah. Dan 5 komponen ini tidak ada yang mana yang paling penting gitu ya. Itu semua harus dilaksanakan supaya internal kontrolnya baik. Nah mungkin pertanyaan berikutnya adalah siapa pelaksananya, kemudian apa yang harus disusun dan seterusnya. Nah, saya pernah menyampaikan kan ke Anda bahwa jika Anda belajar manajemen risiko dengan KOSO, maka itu butuh satu mata kuliah tertentu, ya. Jadi satu semester Anda bisa memahami itu bagaimana risiko manajemen. Terus kemudian mengenai KOSO Cube internal control, ini juga butuh pelatihan. Bagaimana Anda memahami control environment itu bentuknya seperti apa, diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari seperti apa, gitu ya. Sama risk assessment, control activities, dan seterusnya sampai monitoring. Nah, Cube ini memang harus didukung ya, saling mendukung. Saling mendukung dari mana? Dari yang bawah ini nih, entity level, division, operating function, semua saling mendukung ya. Jadi entity level itu bisa dari mulai top management sampai middle management gitu kan, supaya mereka bisa tahu bahwa dalam prosesnya mereka itu harus patuh terhadap satu, tujuan dari internal control yang 1, 2, 3 di atas ya, operation, reporting, dan compliance. Kedua mengenai komponen KOSO ya, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring activities. Memang pada saat kita melakukan ini pasti banyak tantangan gitu ya. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang lebih berbeda dan terdokumentasi.
Contoh misalnya Anda sedang melakukan risk assessment misalnya. Kemudian risk assessment itu hanya Anda melakukan datang kemudian ke klien, lama ini organisasi atau unit misalnya. Anda kerjakan A, B, C, D, F, G, H, kemudian dilaporkan dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu ya, yang terkait dengan prosesnya information and communication bisa dijalankan nggak? Kalau ternyata nggak bisa dijalankan atau nggak terjadi, itu ada yang kurang di komponen itu. Tapi kalau kita dalam prosesnya itu informasikan, saling bertemu, meeting, komunikasi, sampai laporan itu selesai, saya yakin akan cepat. Jadi simpulannya adalah dimanapun kita bekerja itu harus dapat dukungan dari manajemen. Gitu. Gak bisa kita bekerja sendiri meskipun saya kan auditornya, saya diperintah pimpinan, oke. Tapi siapa yang memiliki lingkungan itu awalnya? Pasti itu adalah lingkungan para manajer atau dengan manajemen ke bawahnya. Dan simpulannya adalah jika kita menjadi auditor internal, sudah harus siap-siap bahwa kita itu nggak disukai gitu ya. Kenapa nggak disukai? Karena kita memang dianggap sebagai orang-orang yang mencari kesalahan gitu. Padahal bukan ke sana, tapi kita upayakan ini bahwa ini aturan, kemudian kita cek, pasti itu ada yang miss gitu ya, ada yang keluar. Nah itu orang-orang itu yang memang tidak mau bahwa segala sesuatu itu diatur oleh internal control dengan misalnya dukungan dari pertama, misalnya dari BPKP, dari Itjen, BPK dan seterusnya. Kalau perusahaan itu pasti ya, terutama perusahaan-perusahaan terbuka. Jadi perusahaan terbuka itu punya kewajiban untuk memiliki departemen internal audit, ya. Dan departemen internal audit itu mereka buat semacam jadwal untuk kapan mereka melakukan kegiatan, kapan mereka memberikan laporan, gitu ya. Kapan mereka diskusi dengan pimpinan supaya bisa memberikan penjelasan gitu. Nah itu tahapannya banyak gitu. Dan mungkin yang bisa challenging atau menantang itu bagi internal auditor adalah dia itu kan auditor internal, orang dalam. Pada saat mereka bekerja dengan orang dalam, mereka itu pasti harus memiliki sifat objektif dan objektif dan juga integrasi dan juga independen gitu ya. Integritas dan independen. Nah, independen ini yang biasanya menjadi masalah dan objektivitas. Jadi karena kita diminta untuk menilai teman kita sendiri ya internal gitu. Sehingga memang secara umum orang terlibat dalam internal audit itu atau audit internal itu harus orang-orang yang kuat gitu ya, kuat dalam hal misalnya ketemu dengan teman sendiri yang menjadi klien, ketemu dengan pimpinan kita sendiri yang melakukan fraud, misalnya bagaimana tindak lanjut kita gitu. Jadi itu bagian dari yang kita lakukan meskipun membuat sebagian orang atau karyawan yang menjadi tidak nyaman gitu. Nah itu karena kita pentingnya komponen ini nanti kita akan bahas satu-satu ya. Sebelum kita masuk ke komponen ini ada yang ingin ditanyakan sih. Saya keluar dari yang slideshow-nya. Oke. Silakan ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana prosesnya dari pengendalian internal kemudian masuk ke dalam satu contoh ya ilustrasi mengenai bagaimana seseorang harus memahami mengenai proses ini ya sehingga jika ke depan kita berupaya untuk memproses sesuatu dari awal, jangan lupa dokumen dukungnya ya. Jadi jangan sampai kita maunya A tapi ternyata dokumen dukungnya nggak memadai ya nggak bisa terus gitu. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang notabene pemerintah. Karena terlibat di situ ada kementerian yang terkait, kementerian keuangan, terus kemudian bagiannya lagi gitu ya. Itu yang menyebabkan harus hati-hati gitu ya kalau di pimpinan internal untuk institusi pemerintah. Tapi kalau swasta juga sebetulnya harus hati-hati juga ya. Jangan sampai misalnya ada penipuan atau fraud yang dilakukan pihak lain misalnya. Mungkin juga kita tidak terlalu percaya gitu dengan pihak lain misalnya ya. Nah ini yang memang harus kita pahami bersama bahwa keinginan para auditor internal itu bukan mencari kesalahan, tapi dia seperti membaca dengan kacamata kuda sebenarnya bahwa mereka itu mau standar itu dilaksanakan, tinggal dicek
keliling sekitar lingkungan sudah melaksanakan atau belum? Gitu. Terus kalau belum dilaksanakan ada dampaknya nggak terhadap kerugian misalnya atau penurunan utang piutang atau apapun, nanti kita bisa lihat gitu. Nah kalau bisa kita lihat seperti itu, maka yakinkan bahwa Anda itu memiliki instrumen untuk mengukur gitu ya. Contoh, kalau Anda berbicara mengenai aset tetap, itu kan kelihatan tuh gedung, bangunan, tanah, kendaraan, semua tuh peralatan ya. Itu terlihat gitu. Apakah menurut Anda menghitung atau memperlakukan aset itu lebih mudah dibandingkan aset lainnya, aset tetap yang tadi saya bilangnya? Itu belum tentu juga, karena kalau misalnya kita berbicara aset tetap, tadi ya selain pemeliharaan, kemudian bagaimana orang yang melakukannya itu dengan kompetensi yang terkait gitu ya. Kemudian Anda juga diminta menjelaskan kalau ada tamu-tamu nih dalam bahasa Inggris gitu kan gitu. Jadi tidak sedikit nih yang memilih bahwa oke saya harus dari D3 dulu kemudian menjadi D4 atau jadi S2, S3 dan seterusnya. Karena tadi ada keinginan kita mengimprove diri kita sendiri ya supaya bisa kita berkolaborasi dengan bidang yang sejenis. Bahkan ada yang disampaikan ditanyakan Astrid, Clarissa, Dini, silakan. Kayaknya pada keluar. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Banyak yang keluar dari ini Jimit ya, cuma tinggal 16 orang nih. Oh iya, satu lagi saya mau ngecek di harus dua-duanya berarti ya kalau gitu ya. Sebentar. Karena tadi ada saya isi dulu presensi di e-learning ya. Oke. Farida, Syah, Adafa. Oke. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang disampaikan? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya sebentar. Oke, nah kita masuk ke dalam, sebentar kok hilang ya. Bentar ya. Oke. Oke, sudah terlihat share-nya. Jadi sekarang kita masuk ke COSOC Cube ya, internal control ataupun dari internal. Kita akan masuk ke dalam masing-masingnya control environment.
Bagaimana lingkungan pengendalian itu kita bentuk, kita susun supaya pengendalian terhadap lingkungan kita itu kita bisa atasi dengan baik gitu ya. Bagaimana kemudian perusahaan menyusun yang namanya nilai-nilai etika, integritas gitu ya. Kemudian supaya orang-orang yang bekerja di situ memiliki sopan santun atau nilai budaya yang baik dan seterusnya gitu. Kemudian komitmen terhadap kompetensi. Jadi pimpinannya itu selalu mengutamakan kompetensi dari karyawan. Jadi mereka diberikan pelatihan atau pengembangan ilmu terkait hal yang memang sesuai dengan fungsinya atau job description-nya gitu ya. Kemudian ada Dewan Komisaris dan Komite Audit ini kalau perusahaan terbuka ya. Kalau perusahaan tidak terbuka itu belum ada komisaris dan komite audit. Karena komite audit itu bagian dari Dewan Komisaris yang disusun oleh komisaris. Dan itu tugasnya adalah untuk lebih cenderung ke penilaian pengendalian laporan keuangan gitu. Kemudian filosofi manajemen dan gaya operasional ini lebih cenderung kalau Anda memiliki pimpinan dari berbagai suku bangsa atau yang berbeda, Anda bisa melihat gitu ya. Bagaimana filosofi manajemen dan gaya operasionalnya, ada yang hemat supaya nanti misalnya bonusnya banyak gitu ya. Ada yang segala macam pengajuan difasilitasi atau disetujui gitu ya, karena mereka melihat bahwa yang penting dananya ada gitu kan. Nah, gaya operasional itu seperti itu juga bisa. Jadi misalnya ada yang terlalu kaku, ada yang fleksibel, ada yang serius, ada yang santai. Tergantung dari gaya manajemen itu sendiri ya, supaya gaya operasional itu bisa terlihat gitu. Misalnya pimpinan kita datangnya pagi gitu ya. Kemudian dia mengecek mengenai kekurangan atau siapa yang belum hadir, nggak masalah sebetulnya. Tapi dia memberikan teladan ya, contoh kepada karyawannya bahwa tolong kalau hadir on time. Itu gaya operasional yang memang kita nggak bisa si A dan si B sama, nggak bisa, karena mereka masing-masing punya gaya atau style atau apapun bahasanya ya. Kemudian ada satu organisasi yang di situ mencerminkan tadi pimpinan kita tuh yang mana saja, siapa saja, kemudian unit di bawahnya mana aja dan seterusnya ya. Kemudian pelimpahan wewenang dan tanggung jawab juga ada. Jadi misalnya dibuat job description masing-masing mau di PNJ misalnya wakil direktur 1 apa 2 apa 3 4 gitu ya gitu. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab juga bahwa misalnya para direktur itu diperbolehkan untuk melakukan ABCD. Nanti ada lagi di bawahnya atau para manajer gitu. Sehingga kebijakan dan praktek SDM itu bisa terbentuk gitu ya. Jangan sampai ini pekerjaan direktur operasional nih yang mengerjakan manajer produksi misalnya. Atau misalnya dibalik, ini misalnya keinginan dari perusahaan untuk lebih memperbaiki kondisi dari para pekerja gitu ya, diberikanlah kepada atasannya supaya mereka mikir gitu ya. Apa yang akan mereka lakukan dengan adanya SDM tersebut. Tetapi sebenarnya simpulannya adalah siapapun yang diberikan tanggung jawab itu adalah bagian dari perusahaan ya. Tidak ada yang terlalu banyak pekerjaan, tidak ada yang terlalu santai gitu ya. Ya fine aja gitu. Nah misalnya saya kasih contoh nih. Untuk perusahaan-perusahaan Jepang, kalau Anda masuk perusahaan Jepang nanti, Anda bisa merasakan bahwa di meja itu harus clear. Ya, di meja itu nggak boleh ada makanan minuman. Kalaupun mau maksa ada minuman, simpan di laci ya. Jadi kalau misalnya mau minum simpan lagi. Jadi tidak boleh ada makanan atau sekarang nyemil atau apapun bahasanya gitu ya. Nggak boleh. Karena mereka punya aturan yang ketat dalam hal kebersihan ya. Tapi beda lagi kalau Anda masuk perusahaan Indonesia, orang Indonesia nih. Atau perusahaan-perusahaan Eropa misalnya. Atau misalnya Amerika itu lain lagi. Jadi mereka punya gaya operasional yang beda dan itu harus kita ikutin karena kita sebagai karyawan di situ. Misalnya Anda dulu pernah kerja di perusahaan Jepang gitu ya. Pindah ke perusahaan Amerika, alangkah mereka mungkin merasa lebih fleksibel ya, lebih santai misalnya. Tapi kalau dibalik, asalnya di perusahaan misalnya Amerika, masuk perusahaan Jepang, rasanya mungkin merasa dikurung gitu ya, karena mereka cenderung apa-apa itu di dalam internal dulu, dan itu bos-bosnya itu biasanya ngikut rapat sampai tahu di hasilnya apa gitu. Jadi gayanya lain-lain, tapi kembali lagi tergantung dari apa disebutnya ya, tradisi budaya dan seterusnya ya. Sehingga memang kita harus berusaha untuk
profesional untuk mengontrol environment ini. Ya, jangan sampai terganggu oleh yang lain. Nextnya risk assessment. Nah, kemarin kita berbicara mengenai risiko yang ada 3 ya. Risiko apa saja masih ingat kemarin? Coba risiko apa saja? Saya masih ingat? Dari kelas masih ingat nggak kemarin? Wah, jangan-jangan nih saya cerita sendiri, yang di kelas pada kemana nih ya? Coba semua banyak on cam, saya pengen lihat on cam. Mungkin tadi habis belajar ya di kelas ya. Coba lihat on cam, Mas Trik, Arisa, Julia, Eva, ini, Nicholas. Oke. Sekarang pertanyaan saya, minggu lalu kita belajar risk management. Risiko apa saja yang kemarin kita bicarakan? Coba ada yang ingin menyampaikan? Ini, Amalia, siapapun oke, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan berapa jenis risiko yang kemarin saya sampaikan? Ada 4 bukan, Bu? Apa saja? Audit risk, inherent risk, control risk, dan detection risk. Ya. Kalau kita berbicara audit risk, berarti sebetulnya yang tadi yang 3 itu bagian dari audit risk ya. Kalau kita berbicara inherent risk, risiko bawaan atau inherent risk, kemudian kita punya risiko control risk, kemudian detection risk. Kalau ketiga-tiga itu muncul dan dikalikan dalam bentuk rumus ya, inherent dikali control dikali detection itu menjadi audit risk, risiko. Nah, risiko yang 3 itu sebetulnya kita bisa cek gitu ya, bisa kita lihat juga kalau kita berbicara mengenai risiko-risiko yang muncul di apa disebutnya ya di dunia nyata gitu ya, di dunia nyata gitu. Nah, risiko ini kan memang tadi ada kaitannya dengan hambatan atau kendala yang menyebabkan itu tidak tercapai tujuan kita gitu. Nah, dalam penilaian risiko maka harus diidentifikasi dan dianalisis risiko mana saja yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Risiko yang relevan. Kemudian merumuskan bagaimana risiko itu dikelola atau diminimalisir. Ya. Misalnya contoh yang paling gampang, risiko kita kita makan siang di tempat tertentu gitu ya. Ada risiko yang mungkin terjadi yaitu yang pasti itu bawaan sebetulnya ya. Karena kita nggak bisa kontrol, nggak bisa detect karena kita baru pertama kali makan di situ. Kemungkinan makanannya mungkin kurang sehat sehingga menyebabkan kita sakit perut misalnya. Nah, tapi kan kita mencoba makan gitu ya, mencoba makan, tetapi mungkin pada saat prosesnya Anda melihat juga supaya minimal risiko itu dikelola, kita melihat tempat makannya bersih atau enggak gitu. Kira-kira yang makan di situ ramai atau enggak gitu. Karena tujuan kita kan kita baru tahu nih tempat itu gitu, kecuali kita udah pernah ya. Nah, risiko-risiko yang akan terjadi itu kita bisa kelola atau kita bisa minimalisir dengan tadi beberapa hal ya. Itu lebih ke kontrol kita, bagaimana kita melihat lingkungan, melihat pembelinya gitu ya, konsumennya gitu. Kemudian juga nanti melihat tempatnya dan siapa yang melayaninya, bersih-bersih nggak atau gimana gitu. Nah, itu bagian yang sebetulnya kita bisa lakukan di dunia nyata kita yang gampang, yang mudah gitu. Dan itu harus kita tentukan bagaimana kita mengelola risiko kita sampai seminimal mungkin
Itu di risk assessment ya. Kita akan lihat risk assessment ini, oke next nih ya. Perlu memperhatikan apa sih gitu risk assessment ini. Pertama perlu memperhatikan perubahan lingkungan operasional. Kalau misalnya suatu perusahaan memiliki cabang yang asalnya 10 cabang menjadi 20 cabang. Risikonya pasti nanti akan tersebar di mana-mana cabang itu. Kita harus tahu, jadi kita harus perhatikan. Kemudian personel baru, orang-orang yang baru itu pasti belum punya pengalaman gitu ya, kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan itu ada. Kemudian sistem informasi yang baru, perubahan dari awalnya A menjadi B jadi C gitu. Orang itu kalau dari A menjadi B jadi C itu pasti ada perubahan habit gitu ya, atau perilaku ya, yang awalnya misalnya seperti ini berubah jadi ini. Kemungkinan ada salah input, salah posting dan seterusnya, itu pasti ada. Pertumbuhan cepat, kalau kita mengalami pertumbuhan suatu perusahaan itu penjualannya meningkat dengan drastis misalnya. Kalau ada perusahaan A yang asalnya misalnya omsetnya 100 juta menjadi 1 M misalnya. Itu pertumbuhan cepat yang menyebabkan risiko kita banyak. Teknologi baru juga sama gitu ya. Dengan adanya misalnya dulu zamannya HP tahun 90-an, sekarang HP tahun 2000-an. Teknologi barunya banyak gitu ya, sehingga risiko-risiko yang timbul banyak gitu. Kemudian dengan produk aktivitas baru, bisa saja produk baru nambah, aktivitas baru nambah. Kemudian restrukturisasi korporasi. Jadi kalau misalnya di dalamnya struktur organisasinya dirubah, dirombak, pasti itu ada terjadi risiko-risiko yang banyak. Kenapa? Karena perubahan itu menyebabkan orang-orang yang bekerja di situ juga berubah misalnya. Kemudian operasional luar negeri, kalau kita berkeinginan untuk membuka cabang di luar negeri itu harus dilihat risikonya, karena itu di negara lain bukan Indonesia gitu ya. Jadi lebih ke bukan multinasional tapi multi internasional, jadi international company gitu. Terus dicek lagi. Kemudian PSK baru dan mungkin aja standar-standar baru atau aturan baru atau peraturan baru atau undang-undang baru ya. Karena kita diminta untuk mematuhi aturan tersebut atau standar tersebut. Jadi kadang PSK baru pas kita mau adopt gitu atau kita adaptasi atau kita menggunakannya gitu ya. Itu ternyata nggak sesuai perhitungannya atau beda gitu, perlakuannya beda. Nah, risiko ini bisa timbul, kemudian nanti kalau makin lama makin banyak, itu menyebabkan perusahaan itu tadi terganggu pencapaiannya gitu terhadap tujuannya. Dan ini dampaknya bisa menimbulkan beban yang tinggi. Contoh misalnya, sistem informasi baru, kan kita harus beli aplikasi yang baru, sistem yang baru. Kemudian juga mungkin meng-hire atau mempekerjakan orang-orang yang baru gitu. Itu kan membutuhkan expenses atau biaya-biaya atau cost yang tinggi gitu. Itu bisa berdampak pada nilai rupiahnya gitu, asalnya kita berlaba sekian menjadi sekian gitu ya. Atau nanti prosesnya, jangan-jangan sudah dibeli tidak bisa digunakan. Jangan-jangan sudah dibeli bisa digunakan tapi ternyata tidak efektif efisien, hasilnya beda gitu. Mendingan pakai yang lama dibandingkan yang ini misalnya ya, aplikasinya kan gitu. Itu bagian dari bagaimana risk assessment itu harus diperhatikan, tergantung ini beberapa ini. Dan masih banyak lagi yang kita perlu perhatikan ya, termasuk sumber daya tadi ya, sumber daya personel baru, kompetensinya, komitmennya gitu ya, harus diperhatikan. Nah, control activities ini terkait dengan bagaimana pengendalian terkait aktivitas nih. Jadi kebijakan dan prosedur apa yang bisa menjamin bahwa pelaksanaan itu dilakukan dengan baik gitu. Nah, control activities ini bisa diberlakukan dengan pemisahan tugas gitu ya. Dalam suatu organisasi itu kan ada job desk, siapa mengerjakan siapa, tugasnya, wewenang dan seterusnya. Itu control activities karena kita meminta seseorang mengerjakan satu hal, si B beda, si C beda gitu ya. Saya masing-masing punya job desk masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Wewenangnya masing-masing. Kemudian pengendalian pengolahan informasi bisa general control dan application control. Kalau general control kita bisa secara umum memberikan aturan gitu. Tapi kalau application control lebih ke bagaimana seseorang punya pengendalian terhadap aplikasi tertentu. Misalnya
si A ini bagiannya untuk menginput gitu. Si B ini bagiannya memposting gitu. Si C ini bagiannya untuk mereview, menganalisis hasil. Dan si D ini bagian mengapprove, tanda tangan, menyetujui. Nah itu orang-orang itu harus diberikan, mungkin pertama adalah pada saat masuk ke aplikasi passwordnya yang berbeda, kemudian batasan bahwa dia bisa membuka sampai mana nih menu yang ada di dalam aplikasi gitu ya. Jadi si A itu tidak bisa membuka misalnya menu aplikasinya si B atau si C, si D, nggak bisa. Jadi masing-masing punya di cut ya, dibatasi terkait dengan membuka application-nya, itu kontrolnya. Kemudian pengendalian physically bahwa kalau kita memiliki suatu aset tertentu misalnya di dalam proses operasional, kita harus tahu di mana letaknya, siapa yang menggunakannya gitu ya. Kemudian kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan dan seterusnya. Kita ada pengendalian secara fisik terkait dengan hal itu, juga bisa dengan melihat di mana dan siapa yang menggunakan, termasuk di proses produksi. Misalnya kalau kita melihat proses produksi, ada material itu dari mana, persediaan oke, gitu. Kita lihat di gudangnya, physically di gudang itu ada yang mengendalikan nggak mengenai pergerakan dari persediaan misalnya. Kalau ternyata di situ ada yang mengontrol, bentuknya apa? Bentuknya mereka mengisi suatu formulir terkait dengan stock card, misalnya buku ya, kemudian buku persediaan misalnya, kemudian mereka mengolahnya, in out mereka tahu siapa yang meminta dan seterusnya. Jadi physically kita tahu bahwa ada yang mengontrol. Kemudian review kinerja ini yang terakhir sebetulnya. Bagaimana kita mengontrol secara aktivitas untuk suatu pekerjaan itu dari review kinerja. Jadi kalau bahasanya itu, kalau sekarang tuh di perusahaan-perusahaan ada yang disebut KPI, KPI ya, Key Performance Index. Jadi ada kita membuat suatu kriteria mengenai performance index seseorang gitu. Misalnya si A ini untuk menyelesaikan pekerjaan membutuhkan waktu 1, 2, 3 berapa menit gitu ya. Kemudian berapa menit dia selesai enggak? Kemudian setelah 1 hari ini, seminggu dia bisa menyelesaikan apa? Kemudian ternyata dia menyelesaikan semuanya, berarti review kinerjanya nilainya perfect gitu, 100% misalnya, atau 100 gitu. Tapi kalau si B diberikan tugas misalnya 5, ternyata selesainya cuma 3 dalam 1 minggu, nah itu berarti penilaian gimana. Jadi itu ada control activities yang menyebabkan kita upaya untuk segala sesuatu itu mengetahui apa yang dikerjakan seseorang. Gitu. Ya. Kalau di kementerian, Dikbudristek nih ingin tahu review kinerja dari satker di bawahnya itu, mereka meminta kita untuk melaporkan per 3 bulan, per triwulan. Jadi mereka akan menampilkan nanti di dalam rapat-rapat tertentu nih 3 bulan pertama nih misalnya PNJ kinerjanya seperti ini, serapan anggarannya seperti ini, kemudian laporannya seperti ini dilaporkan. Tapi kalau misalnya yang nilainya jelek, yang bagus nilainya biru tuh garisnya. Kalau yang kuning itu ya cukuplah gitu ya, setengah-tengah lah. Nah yang paling bawah itu biasanya merah. Yang merah itu berarti nilai rapotnya itu merah gitu. Nah itu sebenarnya untuk control activities ya, supaya orang tuh punya keinginan untuk memenuhi ya laporan-laporan itu dengan aktivitas, dengan kinerja yang sesuai gitu, yang memadai ya. Nah information communication biasanya memang digunakan oleh hampir keseluruhan dari kegiatan ya. Ada proses identifikasi, bagaimana kita menyimpan informasi, merekam, mencatat, kemudian bertukar informasi gitu ya, dan berkomunikasi dalam lisan dan tulisan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kalau misalnya bawahan ke atasan bisa dengan lisan, tulisan laporan. Kalau atasan ke bawahan biasanya bentuknya memo, permintaan untuk mengerjakan sesuatu dan seterusnya. Nah, itu ada prosesnya gitu ya. Supaya masing-masing itu saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Nah, ini kalau ini lebih cenderung ke information and communication dalam terkait dengan accounting ya, kecatatan gitu. Bagaimana transaksi itu harus bisa kita trace back ya. Suatu transaksi kemudian dengan dokumen dukung, kalau kita catat itu bisa kita trace back ke belakang. Kalau kita trace back ke belakang, kita bisa tahu audit trail, transaction trail ya apa saja gitu.
Ya, kemudian baru kita masuk ke dokumen atau catatan. Nah, kalau kita berbicara dokumen atau catatan, maka kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan ujung-ujungnya laporan keuangan kalau di accounting, ya. Nah, di sini memang kita berbicara mengenai suatu proses informasi dan komunikasi terkait dengan transaksi, kemudian bisa diaudit, gitu ya. Kemudian catatan dokumennya apa? Bisa kertas kerja, pemeriksaan, bisa laporan keuangan, bisa catatan, bisa memo, dan seterusnya. Dan ini memang perlu disampaikan, gitu ya, perlu kita komunikasikan. Jangan sampai kita menyusun sesuatu itu yang tahu cuma beberapa orang atau sendiri misalnya. Tapi kita perlu menyampaikan bahwa ini loh hasilnya, gitu ya. Nah, yang terakhir dari proses itu adalah pengawasan atau monitoring atau pemantauan. Atau MONEV, monitoring dan evaluasi. Jadi dari waktu ke waktu kita harus ada monitoring. Supaya apa? Kira-kira pencapaian triwulan ini tercapai enggak? Gitu. Kita monitoring. Kenapa tidak bisa tercapai? Apa penyebabnya? Gitu. Kalau triwulan ini nggak bisa tercapai, mudah-mudahan triwulan berikutnya bisa tercapai. Dengan kita tadi memantau kendalanya, kemudian kita berupaya untuk memperbaiki ke depan. Jadi harus dinilai secara berkala dari waktu ke waktu ya. Jangan sampai cuma ya udah 3 bulan pertama aja, 3 bulan berikutnya nggak ada. Tapi ini enggak. Triwulan 1, triwulan 2 sampai triwulan 4 sampai akhir Desember nih gitu. Jadi kalau saya berbicara mengenai proses laporan keuangan di pemerintah itu, tiap triwulan kita dinilai, kita diminta melaporkan, kemudian kita juga diminta memperbaiki. Gitu. Apa yang kendala yang memang sekarang terhambat, supaya apa ke depannya nggak terjadi lagi. Kalau kita berkegiatan, kita menilai hasilnya seperti apa, supaya ke depan nggak terjadi lagi. Kalau Anda secara real misalnya menjadi mahasiswa, kemudian Anda menilai per semester, ya hasilnya berapa gitu ya, apakah IP-nya meningkat atau turun ataupun steady misalnya tetap saja di situ, itu kan harus ada yang memonitor. Sebetulnya mungkin Anda sendiri dan juga mungkin orang tua Anda sendiri menilai bahwa ini ada yang salah nggak dengan misalnya IP-nya turun terus gitu. Kira-kira problemnya di mana nih, kendalanya nih gitu ya, supaya nanti ke depan tidak terjadi lagi kan gitu. Itu kalau realnya yang gampang. Tapi kalau perusahaan organisasi seperti itu, bahwa pengendalian ini lebih cenderung nanti hasilnya bisa kita perbaiki jika ya ada monitoring ke depan. Ya, untuk monitoring ke depan itu terus-terusan secara berkala, dan itu perlu upaya ya untuk selalu memonitor itu. Kadang-kadang kan kita lupa gitu ya dalam hal memonitoring. Nah, ini kontrolnya bisa information processing, bisa general control, bisa juga application control. Karena kita berbicara mengenai organisasi gitu ya. Kita tidak bisa berbicara hanya satu hal, tapi juga semua kontrol yang ada di dalam operasional, baik itu secara internal, eksternal maupun seperti apa ya, hardware dan software ya, kalau di dalam komputer ya. Jadi bisa perangkat kelasnya, perangkat lunaknya, aksesnya, datanya gitu ya, kontrolnya, semua itu bisa dikontrol dengan kita coba mengendalikan, dan itu bisa kita aplikasikan kalau yang menggunakan itu memang orang-orang yang punya kompetensi di situ ya. Jadi kita mempekerjakan orang-orang ahli IT misalnya yang bisa mengontrol terkait dengan proses ini gitu. Ini salah satu contoh saja mengenai bagaimana kita harus memantau. Pemantauan itu kita bisa lakukan secara manual gitu ya, laporan-laporan, memo-memo, tapi bisa kita juga melihat secara application control ya. Nah, ini yang tadi disampaikan di awal bahwa dalam pengendalian internal yang relevan dengan audit itu ada 3 yang paling penting ya. Reliabilitas informasi keuangan, reliable, dapat dipercaya. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan supaya dapat dideteksi kesalahan gitu ya. Ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi operasional. Di dalamnya ada pengamanan aset dan mengurangi risiko bisnis. Nah, 3 hal inilah yang menjadi dasar dalam pekerjaan para internal auditor. Gitu. Jadi internal auditor kerjaannya apa nih?
bisa yang terkait dengan keuangan, bisa yang terkait dengan kepatuhan atau compliance. Yang pertama yaitu informasi keuangan atau finansial, ya. Yang kedua terkait dengan compliance, yang ketiga terkait dengan operasional. Jadi ada 3 hal penting yang bisa dilakukan oleh para auditor internal ini, ya, financial, kemudian compliance atau kepatuhan, dan operasional. Ini yang memang relevan dengan proses audit, ya. Nah, peran dan tanggung jawab, siapa yang berperan bertanggung jawab terhadap proses internal control? Ya semuanya. Manajemen, board of director, audit komite, board of commissioner atau para komisaris, internal auditor, karyawan, independent auditor dari KAP ya misalnya, dan pihak luar lain bisa aja itu para regulator atau para pemerintah misalnya atau kementerian misalnya. Semua berperan masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing. Tetapi perlu kita tekankan bahwa dalam suatu lingkungan dari suatu organisasi memang ada yang bertanggung jawab secara internal dan juga eksternal. Independent auditor itu pihak luar. Pihak luar lain itu adalah pihak luar, pemerintah ataupun masyarakat atau siapapun yang memang relevan ada hubungannya dengan perusahaan atau organisasi ya. Terus mereka itu punya andil gitu terhadap pelaksanaan internal control ini. Nah ini adalah peran dan tanggung jawabnya yang harus memang ada kolaborasi ya antara internal dan eksternal. Nah bagaimana Anda sebagai auditor internal memahami internal control nih? Kan Anda masuk nih ke dalam organisasi, masuk nih ke dalam divisi tertentu misalnya, masuk nih dalam perusahaan tertentu misalnya. Anda belum tahu nih internal controlnya gitu. Anda bisa memberikan namanya questionnaires atau angket, ya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penilaian internal. Ada banyak contoh-contohnya nanti kalau Anda browse misalnya cari internal control questionnaire, ya coba Anda cari nanti ya internal control questionnaire. Jadi hanya ingin tahu mengenai proses penilaian internal dan jawabannya hanya ya dan tidak, itu ya dari pemberi jawabannya, dari klien misalnya. Kemudian ada flowchart. Dalam proses organisasi itu biasanya ada flowchart. Flowchart itu biasanya tercantum dalam SOP. Misalnya SOP-nya kalau misalnya terkait dengan pembelian itu si A memberikan order ke si B itu memberikan apa ke si C dan seterusnya ya. Ada alir dokumen dan ada alir gambar flowchart. Anda mungkin belajar flowchart di sistem akuntansi ya kalau nggak salah ya, sistem informasi akuntansi gitu. Karena ada simbol, garis dan seterusnya, kotak misalnya ya, ada garis, ada gambar arsip dan seterusnya gitu. Kemudian ada matriks tabel keputusan. Jadi kalau dalam pakai aplikasi ya, aplikasi itu ada logika-logika komputer yang memperlihatkan ada matriks dari A ke B ke C dan seterusnya ya. Dan memo itu adalah komentar tertulis gitu ya, komentar tertulis auditor tentang internal control. Jadi mereka menulis nih hasilnya seperti ini. Memo ini biasa misalnya disampaikan dari pimpinan ke bawahannya, kemudian dikomentari oleh auditor nih bahwa memo ini misalnya memang sesuai dengan struktur organisasi dari misalnya manajer operasional direktur operasional ke manajer produksi misalnya tentang apa gitu ya. Jadi mereka tuh tahu bahwa ada rangkaian perintah ya yang sesuai dengan struktur organisasi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Memo dari misalnya laporan dari bawahan ke atasan berupa memo sedikit, laporan sedikit gitu ya. Atau memo-memo di antar manajer gitu ya, dilihat. Kalau ada memo-memo yang beredar itu harus kita cek bahwa di situ ada kontrol gitu. Nah ini kalau kita ingin memahami mengenai internal control yang di dalam organisasi tertentu ya, kalau kita misalnya tahu ini internal kontrolnya baik atau enggak gitu, atau sudah ada atau belum gitu. Tinggal kita buat aja internal control questionnaire, suruh ngisi, atau kita minta ada struktur organisasi enggak gitu. Terus kemudian ada enggak SOP atau flowchart-nya gitu. Nah kalau sudah ada itu berarti mereka sudah ada tuh implementasi internal control gitu. Kemudian ada memo-memo nggak yang dibuat misalnya dari pimpinan ke bawahannya atau selevel dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu bahwa perusahaan ini sudah
menerapkan internal control baik atau cukup atau kurang gitu ya dari hasilnya. Nah memang ini merupakan dasar awal bagi para auditor untuk bekerja. Kenapa? Karena pada saat kita tahu internal kontrolnya baik gitu ya, sudah memenuhi standar, kita tuh akan terpicu untuk melihat bahwa ini kemungkinan hal yang terkait dengan fraud itu akan sedikit karena apa? Internal kontrolnya udah baik. Tetapi tetap aja meskipun Anda tahu bahwa internal kontrolnya baik, seorang auditor itu tetap harus melakukan pekerjaannya. Jadi jangan percaya bahwa oke nih tampilannya baik, internal kontrolnya baik sehingga menurut kita ini rasanya sih fraud nggak akan terjadi misalnya. Tapi tidak seperti itu. Jadi tapi paling tidak Anda bisa tahu bahwa oh dia sudah melaksanakan. Tapi beda kalau kita melihat ke perusahaan atau organisasi yang internal kontrolnya kurang baik. Jadi kebayang kan terjadi apa? Bisa terjadi fraud, penipuan, penyelewengannya itu banyak. Karena apa? Karena internal kontrolnya kurang baik. Jadi itu yang menyebabkan para auditor itu perlu memahami internal kontrol. Ya. Jadi kita akan upayakan bahwa internal kontrol dilaksanakan. Kemudian satu lagi bahwa setelah dilaksanakan sebagai auditor kita harus review, kita harus audit gitu ya. Karena kita ingin meyakinkan bahwa memang itu dilaksanakan. Ya. Ini slide yang terakhir ya, 19. Oke. Terima kasih. Nah, oke silakan ada yang ingin disampaikan. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Jadi saya ingin menyampaikan mengenai yang kemarin tugas yang belum dipresentasikan. Saya ingin Anda menambahkan mengenai tugas yang Anda ingin presentasikan ya, yaitu prosesnya ya. Prosesnya, jadi kalau Anda proses maka di situ harus ada penyajian dalam bentuk laporan. Kemudian Anda tambahkan, mereka sudah melakukan pekerjaan internal kontrolnya atau belum gitu. Ya, jadi ada nggak dalam proses itu dalam suatu perusahaan itu yang sudah melakukan internal control? Contoh misalnya tadi ada suatu organisasi nggak? Gitu. Ada job description nggak? Kemudian mereka punya nggak internal control questionnaire atau flowchart yang mereka punya gitu. Itu ditambahkan dalam laporan nanti ya kelompok tadi ya. Jadi saya akan masukkan ke dalam tugas yang di kelompok itu supaya Anda bisa tahu mengenai prosesnya nanti ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Bisa terdengar ya? Suara saya terdengar? Aswa, Elsia, Nabila? Terdengar, Bu. Oke, Nicholas? Bu. Julia? Dini? Ibu, mohon maaf saya izin leave dulu ya Bu, karena ada mata kuliah offline Bu setelah ini. Oke. Julia yang ikut itu ya, PMM itu ya? Iya Bu. Oke. Ya silakan. Vito, ada Vito? Oh iya, tadi share screen-nya nggak muncul ya. Mungkin tadi perasaan nggak close tapi nggak masuk. Oke. Oke, Nisa ada yang ditanyakan? Clarissa, Astrid, Amalia? Belum ada, Bu. Oke, jelas ya tugas kelompoknya yang saya sampaikan ya. Tambahkan di dalam yang kemarin yang terkait dengan perusahaan tertentu itu ya. Coba dicek mengenai internal control yang sudah mereka laksanakan di situ. Jadi tambahkan nanti saya tugasnya akan masukkan di dalam ini ya. Jadi tugas yang kemarin hanya tinggal tambahkan saja yang per kelompok. Kemudian nanti masukkan ke dalam e-learning ya tugasnya ya.
Berarti dikumpulin ya Bu? Iya, dikumpulin nanti kan kalau presentasi sekalian ICG, risk management sama internal control. Oke, baik Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Untuk Sampaikan. deadline, sampai kapan ya Bu? Minggu depan. Oke, makasih Bu. Oke. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Slide-nya sudah ada ya di learning ya, tinggal dicek aja ya. Oke, kalau nggak ada mungkin pertemuan kita cukup sekian ya sekarang ya. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas Bu. Oke, makasih. Jadi tadi yang saya sampaikan mengenai tugasnya nambah ya. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada kendala atau saya mungkin bisa masuk. Terus nanti yang jelas hari Selasa, Senin Selasa ya. Tapi nanti kita lihat kalau misalnya memang saya belum bisa masuk secara offline, kita online. Tapi saya sih berkeinginan untuk bisa Anda presentasi masalah yang 3 kemarin ya, GCG, risk management sama internal control ini ya. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan. Insya Allah ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.